Shalom teman-teman, selamat datang di GoTNT Online Sharing kali ini. Semoga keadaan kalian di sana baik-baik saja di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Tema online sharing kali ini adalah hidup mengasihi. Nah, kalau kita mengikuti sebuah komunitas, pasti setidaknya ada satu bukti kalau kita itu merupakan anggota komunitas tersebut. Misalnya, kartu keanggotaan, seragam, atau benda lainnya. Sama halnya jika kita mengikut Yesus, tapi bukti yang Yesus inginkan itu enggak itu-itu saja. Misalnya menjadi anggota gereja atau keaktifan melayani. Bukan pula hanya dengan menerima baptisan atau perjamuan kudus. Nah, bukti yang Yesus inginkan tersebut terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15-26 yang akan saya bacakan berikut ini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, berdasarkan bacaan tadi, bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihinya, kita akan mengikuti perintahnya. Perintah mengasihi tersebut sangatlah penting bagi para murid. Mengapa? Karena murid-murid tersebut akan ditinggalkan pergi oleh Yesus. Namun, Yesus sendiri tidak akan meninggalkan mereka seperti seorang anak yatim piatu. Di tengah-tengah mereka akan hadir penolong yang akan menyertai mereka, yaitu Roh kebenaran. Dan Yesus sendiri juga berjanji akan datang kembali. Selama masa penantian inilah mereka membutuhkan hidup yang saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, mereka akan merasakan kasih Bapa sehingga mampu menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus. Pernyataan Yesus tersebut mengundang pertanyaan dari Yudas. Mengapa Yesus hanya menyatakan diri kepada para murid? Yudas berpikir jika Yesus menyatakan diri kepada dunia, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Namun, Yudas lupa jika Yesus pernah mengatakan bahwa dunia tidak menerima roh kebenaran itu. Justru karena itu, para murid diperlengkapi dengan penghibur, yaitu Roh Kudus untuk bersaksi kepada dunia. Kesaksian para murid dalam hal saling mengasihi akan menjadi bukti bahwa Yesus dan Bapa mengasihi semua. Salah satu kekuatan dan karakter kekristenan yang membuat gereja tetap bertahan di tengah permasalahan adalah cinta kasih. Namun kini kita sering menemukan bahwa cinta kasih hanya dalam rangkaian kata-kata indah, tetapi meredup dalam praktik kehidupan bergereja. Jika kita memiliki identitas sebagai pengikut Kristus, maka penandanya adalah kita hidup dalam cinta kasih seperti yang ditunjukkan Yesus. Nah, sekian sharing yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga sharing tadi bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.